Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soleha. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Untuk pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita masuk di tema 9, menjelajah angkasa luar dengan materi menjelaskan isi cerita berdasarkan permasalahan tokoh dan juga menceritakan isi cerita dalam bentuk diagram. Simak baik-baik penjelasan dari Ibu, oke? Di dalam teks fiksi terdapat kejadian yang dialami para tokohnya atau kegiatan yang dilakukan para tokohnya. Kejadian atau kegiatan itu menjadi bagian dari cerita dalam teks fiksi. Penulis menceritakan siapa tokohnya, apa yang dialaminya, kapan terjadinya permasalahan itu, dan bagaimana menyelesaikan permasalahannya. Coba kalian simak contoh berikut. Contoh berikut juga terdapat pada halaman 40. Malam itu, Agam dan sang adik si Upik senang sekali memandang langit. Malam yang cerah di halaman rumah nenek. Agam dan Upik menatap gugusan bintang yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Mereka bisa merasakan terpaan lembut angin yang menyapu wajah. Banyak pengetahuan tentang bintang yang dihafalnya. Nenek bahkan sampai geleng-geleng kepala jika kedua cucunya sudah bercerita tentang bintang. Pada kutipan teks fiksi tersebut dapat diketahui bahwa penulis tidak menghadirkan percakapan langsung dari para tokohnya. Namun penulis menyampaikan cerita kepada pembaca melalui tindakan atau penceritaan penulis. Adapun tindakan yang dilakukan para tokoh. Yang pertama, Agam dan Upik memandangi langit. Kedua, Agam dan Upik menatap gugus bintang. Dan yang terakhir, nenek menggeleng-geleng kepala saat kedua cucunya bercerita tentang bintang. Nah, itu adalah tindakan yang dilakukan para tokoh di teks tersebut. Pembahasan berikutnya yaitu menceritakan isi cerita dalam bentuk diagram. Maksud diagram di sini adalah peta pikiran. Kalian sudah belajar kan apa itu peta pikiran? Oke. Nah, bagian-bagian penting yang ditemukan dalam teks fiksi dapat disusun menjadi peta pikiran. Kita dapat menceritakan isi teks fiksi berdasarkan peta pikiran yang kita buat. Di dalam bentuk itu, peta pikiran atau diagram yang dibuat harus berisi tentang yang pertama, tokoh-tokoh dalam cerita. Kedua, peristiwa atau permasalahan yang dialami tokoh. Ketiga, menceritakan atau menjelaskan mengenai akhir dari peristiwa dan lain-lain. Diagram atau peta pikiran yang dibuat harus berisi tentang cerita tersebut. Kan contoh cerpen berikut. Kalian bisa lihat di halaman 49. Karangan fiksi tersebut berbicara tentang persiapan Jono di hari pertama masuk sekolah. Tokoh utamanya adalah Jono, sedangkan tokoh tambahan itu ialah ayah dan ibu. Kenapa tokoh utama Jono? Karena Jono lebih sering muncul di cerita tersebut. Kemudian peristiwa itu terjadi di rumah pada pagi hari. Nah, rumah itu termasuk latar tempat atau setting tempat. Sementara pagi hari itu merupakan setting atau latar waktu terjadinya. Nah, isi dari teks tersebut dibuatlah menjadi diagram atau peta pikiran. Seperti yang kalian lihat. Tugas latihannya yaitu adalah bacalah teks fiksi halaman 50, kemudian jawab pertanyaan pada halaman 51 menggunakan peta pikiran yang tersedia. Kalian tentukan tokoh utama dari cerita tersebut, tokoh tambahan, kemudian peristiwa yang terjadi dari cerita tersebut, tempat peristiwa atau latar, kemudian waktunya juga kalian tentukan terjadinya kapan, dan yang terakhir peristiwa itu terjadi kenapa, ya alasannya sehingga peristiwa itu bisa terjadi. Oke, kalian tulis dengan tulisan yang rapi dan sesuai dengan teks. Sekian penjelasan dan tugas hari ini, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!